Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita telah sampai dalam studi kita tentang kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-8. Kita akan membahas dari ayat 1 sampai dengan ayat 25. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Terima Juga kasih. para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya tidak dapat memulai pasal 8 Ya, tanpa kembali ke sebuah bagian dari pasal 7 oke. mengenai kematian Stefanus sebagai martir. Benar. Saya akan baca ayat 54 dalam pasal 7. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka, dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Lalu kita sampai di pasal 8. Mohon berikan komentar tentang kematian Stefanus sebagai martir. Stefanus dikenal sebagai martir pertama dalam kekristenan. Kelihatannya ia masih muda dan namanya berarti mahkota. Ia adalah orang pertama yang memperoleh mahkota sebagai martir atau mahkota kehidupan. Seperti yang Tuhan katakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Mereka memberikan dakwaan palsu kepada Stefanus dengan 4 tuduhan dan ia tidak bersalah dengan setiap tuduhan tersebut. Namun kita memperhatikan dalam pidato Stefanus bahwa ia tidak berusaha untuk membela diri sama sekali, tetapi ia melakukan hal lain. Ia tidak berlaku seperti seorang pengacara yang bela diri sendiri, kasusnya ada di tangan Allah. Ia melakukan apa yang Allah ingin ia lakukan. Ia melayani sebagai jaksa penuntut bagi seluruh bangsa ini. Jadi, ia menjelaskan kepada mereka bagaimana dari awal sejarah mereka menolak Yusuf yang datang untuk menyelamatkan mereka. Mereka menolak Musa yang datang untuk menyelamatkan mereka. Ia menutup pidatonya dan berkata, "Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu?" Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu, memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kita memperhatikan bahwa ia tidak memberi mereka sebuah alasan untuk membunuh para nabi, ataupun alasan untuk membunuh Mesias. Dan ia tidak memberi mereka sebuah alasan untuk membunuhnya. Ia memang meminta pengampunan, tetapi ia tidak berkata seperti Kristus karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini menunjukkan kepada kita di sini bahwa Stefanus akan menutup pintu secara hukum atas negara ini yang tidak akan mendapat manfaat dari kesabaran Allah. Ketika Kristus berdoa bagi mereka di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka tidak memperoleh manfaat dari kesabaran yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka. Dan itu sebabnya ia menutup pintu bagi mereka. Dan ia membuktikan kepada mereka bahwa membunuh nabi-nabi itu dilakukan dengan sengaja. Membunuh Kristus dilakukan dengan sengaja dan membunuh dia dilakukan dengan sengaja. Itulah sebabnya bangsa ini disisihkan. Di pasal selanjutnya, kita akan melihat bahwa Samaria telah menerima firman Allah. Dalam pasal 9 kita melihat bahwa rasul bagi orang-orang non-Yahudi ini diselamatkan. Dalam pasal 10, orang non-Yahudi
pertama diselamatkan. Lalu Antiokhia menjadi pusat dan Yerusalem menghilang. Dan selanjutnya perjalanan misi kepada bangsa-bangsa lain di dunia secara meluas dimulai. Di manakah Israel di sini? Mereka diterpa oleh kebutaan hukum sehingga mereka sekarang loami yang artinya bukan umatku. Jadi ketika Petrus membuka pintu bagi mereka, ia menganggap dosa mereka membunuh Kristus dilakukan dengan tidak hati-hati. Benar. Tetapi di sini setelah bersikeras menolak, ia menganggap dosa itu dilakukan secara sengaja. Mereka kehilangan kesempatan mereka. Mereka kehilangan Itu kesempatan benar. mereka. Saya juga ingin berhenti di mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Peristiwa orang menggertakkan gigi mereka. Bukankah itu peristiwa yang sama dengan di neraka menggertakkan gigi? Benar, mereka mendahului neraka, mereka sudah sampai di sana sebelum mereka pergi ke neraka. Kelakuan orang-orang sewaktu menganiaya para pengikut Kristus, bagaimana cara kita menjelaskan? Itu ada kelakuan neraka yang jahat. Dikatakan tang lidah menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Di sini kita melihat orang-orang seakan-akan mereka telah tiba di neraka dalam kekejaman, kegarangan, dan ketidaklogisan. Jadi Stefanus berbicara secara logis kepada mereka. Mereka seharusnya menjawab dengan cara yang sama. Namun bagi mereka, jika mereka tidak dapat menjawab secara logis, lalu membunuh akan menjadi jawabannya. Dan sayangnya sampai sekarang inilah cara jahat yang digunakan. Setiap orang memiliki argumen yang lemah yang tidak mampu menjawab argumen pihak lainnya sehingga ia menutup pintu bagi dia selamanya. Anda bisa membungkam suara-suara manusia tetapi kebenaran tetap ada selamanya. Kain membunuh Habel, tetapi bahkan walau Habel sudah mati, ia masih bisa berbicara. Ketika mereka sedang merajam Stefanus, ia berkata, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Lalu jatuh berlutut. Apa yang Stefanus lihat sebelum meminta kepada Tuhan untuk menerima rohnya? Ia melihat sebuah pemandangan yang menakjubkan, kemuliaan Allah. Ia mengawali pidatonya dengan penampakan Allah dalam kemuliaannya dan menutupnya dengan berkata bahwa ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus yang bangsa itu anggap sebagai seorang penista. Yang bangsa itu anggap batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Di sini ia berkata bahwa Yesus sedang berdiri di sebelah kanan Allah. Beberapa berkata ia berdiri untuk memberi kesempatan kedua dan terakhir bagi bangsa itu. Setelah itu ia akan duduk. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Beberapa berkata bahwa ia ingin menyemangati martir pertama ini. Jadi ia berdiri untuk menyambutnya. Sebuah pemandangan yang sungguh memukau. Perkataan ini terkait dengan pasal 8. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mohon beritahu kami tentang penganiayaan serta tekanan di sini khususnya. Juga kaitan antara penganiayaan dan tekanan, serta menerima dan mengikut Yesus pada umumnya. Oke, kita juga memperhatikan di sini, saudara ayat terbendam dan terbitnya matahari. Terbenamnya matahari Stefanus yang menyelesaikan pelayanan secara dini dan itu membuat kita bertanya, mengapa Tuhan? Namun yang menakjubkan adalah bahwa para saksi meletakkan jubah mereka. Mereka yang merajam Stefanus meletakkannya di kaki seorang pemuda bernama Saulus. Saulus akan muncul nanti dan menurut saya tampaknya ia akan melanjutkan pelayanan itu. Jika saja Stefanus memiliki kesempatan untuk melanjutkannya, ia pasti akan melakukannya. Namun Stefanus mati. Akan tapi firman Tuhan tidak mati. Dan Paulus dipenjara tetapi firman Tuhan tidak terkekang. Setiap orang yang menerima Kristus, saudara ayat, harus siap untuk mengalami yang namanya tekanan. Bukan cuma menerima Kristus dan hidup bagi kemuliaannya. Siapapun yang ingin menjalani hidup saleh. Rasul Paulus berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Hidup bagi Allah di dunia yang membenci Allah serta menghindari Allah akan membuatmu terpapar dengan penganiayaan. Tetapi syukur kepada Allah bahwa kita berada dalam timnya dan bukan dalam tim lain. Saya bisa saja berada dalam tim menuntut, tetapi saya merasa terhormat berada dalam tim mereka yang mengangkat panji kebenaran dan dianiaya demi kebenaran. Ini lebih baik daripada berada di pihak lainnya yang menolak kebenaran, menganiaya para pengikutnya, dan akhirnya dikenal sebagai mereka yang menolak akan kebenaran. Jika Anda sedang berkata bahwa memiliki kehidupan Kristus menempatkan saya dalam permusuhan dengan dunia dan dunia adalah musuh saya juga, karena itu mereka tidak bisa tahan melihat para pengikut Kristus. Banyak orang mengaitkan kisah para rasul 1 ayat 8 dan 8 ayat 1 bersama.
Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan memberitahu mereka, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Allah memberikan mereka tekanan dan penganiayaan supaya mereka pergi ke Samaria. Benar sekali. Jika ini tidak dilaksanakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ini tidak akan dilaksanakan dalam tekanan Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Bagaimana Anda memandang tekanan ini? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sungguh bahkan tekanan. Karena Tuhan akan menjadikan tekanan sesuatu yang tidak bisa ada tanpa hal itu. Saya yakin bahwa pertemuan-pertemuan rohani itu baik. Dan jika murid-murid harus memilih antara duduk di dalam pertemuan-pertemuan besar ini bersemangat dengan berbagai mujizat yang terjadi dan menjadi saksi bagi Kristus, atau pergi ke tempat-tempat baru di mana orang tidak pernah mendengar tentang Kristus, yang mana yang akan mereka lebih sukai? Saya pikir setiap orang akan berkata tidak ada yang lebih baik daripada Yerusalem. Kita nyaman dan pertemuan-pertemuan rohani ini adalah surga di atas bumi, tapi bagaimana dengan orang-orang yang akan binasa? Jadi Tuhan mengizinkan tekanan yang hebat dan keras, khususnya dipimpin oleh Saulus dari Tarsus yang akan nanti menganggap dirinya sebagai yang paling berdosa di antara para pendosa karena ia telah menganiaya jemaat Allah dengan luar biasa. Ia biasa memimpin penganiayaan jemaat Allah dengan luar biasa. Ia bisa memimpin penganiayaan terhadap orang-orang percaya dan menyeret mereka dari rumah-rumah mereka untuk dibunuh. Ketika tekanan terjadi, mereka harus terserak dan mereka yang tercerai-berai pergi berkeliling mengajarkan firman seperti yang dikatakan dalam ayat 4. Mereka yang terserak pergi berkeliling mengajarkan firman. Mohon katakan sesuatu bagi mereka yang sekarang diperhadapkan dengan perpindahan tempat, penolakan dan pengusiran dari rumah-rumah mereka. Bila Anda harus menyampaikan sebuah pesan kepada mereka, apa yang akan Anda katakan? Saya akan berkata bahwa Kristus pernah diusir dari bangsanya dan kampung halamannya. Ketika ia masih bayi, raja yang kejam ingin membunuhnya. Jadi Yusuf harus membawa bayi itu dan ibunya dan melarikan diri ke Mesir. Anda sedang mengikuti orang hebat yang dianiaya tanpa kesalahan dan juga difitnah. Saya juga ingin mengatakan, jangan duduk saja dan meratapi situasimu dan berpikir bahwa dunia ini adalah akhir dunia. Tetapi jika Anda memiliki suatu panggilan yang jelas dari Kristus, anggaplah ini sebagai sebuah kesempatan untuk menyampaikan pesan Injil ke tempat-tempat lain di mana orang mungkin belum pernah mendengar kabar baik. Saya ingat bahwa ketika Paulus dipenjarakan, ia tidak berkata bahwa saya telah diperlakukan dengan salah dan saya tidak bersalah, saya tidak melakukan apapun. Sebaliknya, ia memanfaatkan pemenjaraannya. Setiap prajurit yang masuk untuk menjaga dia, ia ceritakan tentang Kristus. Apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Mari kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Kami ingin tahu lebih lagi tentang karakter Saulus. Dan apakah ada seseorang seperti dia pada zaman sekarang? Karakter Saulus yang kejam yang berdiri menjagai jubah mereka yang merajam Stefanus. Mohon beritahu kami tentang dia. Saya pikir ia adalah seorang teroris. Ia memiliki sifat-sifat seorang teroris yang tersebar di mana-mana sekarang ini. Jadi dapatkah seorang teroris percaya kepada Kristus? Apakah mungkin? Ya, Mengapa tidak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di sini kita melihat contoh kecil tentang itu dan Paulus menyatakannya semua ketika ia berkata, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang paniaya dan seorang ganas, seorang pengganggu, teroris, tetapi aku telah menerima belas kasihan. Lalu di kemudian hari ia berkata, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus telah menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapatkan hidup yang kekal. Seakan-akan apa yang telah terjadi dengan Saulus itu dapat berulang kembali. Secara pribadi saya kenal beberapa orang yang dulunya teroris, dan kini mereka telah diubahkan menjadi hamba-hamba bagi Kristus. Jadi insiden ini bukanlah sekedar sejarah, melainkan dapat berulang dalam setiap era. ia pemimpin dari terorisme religius. Ya, Ya. Jika kita ingin bandingkan pada faktanya Alkitab pernah melakukan satu kali ketika kita berbicara tentang orang-orang saleh dalam ayat 2. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Ini dari satu sisi. ya. Di sisi lain, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat. Mohon beritahu kami tentang dua kelompok ini. Orang-orang saleh dan kelompok lain yang dipimpin oleh Saulus.
Orang-orang saleh merasakan kehilangan besar karena kehilangan sebuah bintang yang bersinar seperti Stefanus. Ia dipenuhi dengan Roh Kudus dan dengan hikmat, dan ia dipenuhi dengan iman dan kasih karunia, dan kita bisa menemukan semua kualitas ini disebut dalam pasal 6. Adalah suatu kerugian bagi orang seperti itu meninggal begitu segera, walau ia masih muda ketika ia meninggal dan masa pelayanannya singkat, namun ia telah melayani dengan baik. Sebaliknya kita membaca, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Bagaikan seekor serigala, ia mencium bau darah dan haus akan lebih banyak darah. Setelah melihat Stefanus, ia martir pertama dalam kekristenan yang berdarah-darah. Ia haus darah dan meminta lebih. Pada faktanya, ia bertingkah seperti orang yang gila. Tapi seperti yang Tuhan beritahukan kepadanya di kemudian hari, engkau tidak sehebat ini, sulit bagimu untuk menyakiti diri sendiri dengan perlawanan yang gigih. Dan siapapun yang berusaha untuk menghadapi atau menyerang Kristus serta pengikut Kristus akan menanduk batu karang. Saya tidak khawatir tentang batu karang karena tidak ada yang akan terjadi pada batu karang itu. Namun saya cemas tentang kepalanya yang digunakan untuk menanduk. Hasil dari penganiayaan besar ini adalah umat itu tercerai-berai. Di antara mereka yang terserak, sebagian pergi ke Samaria. Mereka tersebar ke seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil, dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria. Sebelum membicarakan insiden yang terjadi, mohon beri kami sebuah gagasan tentang Samaria. Apakah Samaria bagian dari umat Allah atau tidak? Mohon jelaskan bagi kami. Samaria adalah wilayah tengah di negeri Israel pada saat itu. Yudea ada di sebelah selatan, Galilea di sebelah utaranya, dan Samaria berada di tengah. Orang Samaria adalah campuran umat Allah dan bangsa-bangsa lain. Raja Asyur mengutus mereka untuk hidup di tempat ini seperti yang raja-raja biasa lakukan pada zaman itu. Jadi mereka tidak murni berdarah Yahudi tetapi datang dari bangsa-bangsa yang berbeda. Mereka menyembah Allah Israel tetapi tidak dengan setia. Itulah sebabnya terputus hubungan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Itu hal besar ketika kita memahaminya dari Yohanes pasal 4. Orang Yahudi tidak berurusan dengan orang Samaria. Tetapi mari tidak kita lupakan bahwa dalam Yohanes 4 Tuhan kita telah menyelamatkan seorang perempuan Samaria. Lalu semua warga kota Sikar datang kepada Kristus. Dan Tuhan berbicara kepada mereka dan mereka percaya kepadanya. Di sini kita melihat bahwa Kristus mulai menanam dan Filipus menuai buahnya. Seperti kita baca ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ketika Filipus berada di Samaria, ia memberitakan firman dan sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Dari ayat 9, seorang guru masuk dan namanya adalah Simon, dan ia sejak Simon. dahulu telah melakukan sihir. Simon menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting sampai kita tahu bahwa tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus. Dalam kisah ini kita melihat seseorang yang begitu hebat seperti Simon, tampaknya ia percaya dan ikuti baptis. Oke. Mohon beritahu kami tentang Simon di sini. Apakah imannya tulus? Sangat disayangkan beberapa saat kemudian terbukti bahwa imannya palsu. Dan Rasul Paulus menemukan hal ini serta memberitahu dia, sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah pada Tuhan supaya ia mengampuni niatmu ini. Namun sayangnya ia tidak bertobat dan berkata, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Jadi ia tidak takut pada dosa, tapi takut akan konsekuensi dari dosa. Dan ini sering terjadi, Esau tidak bertobat, tapi ia menyesal karena kehilangan berkatnya. Dan Firaun tidak bertobat, tetapi merasakan tangan Allah yang berat ketika ia mendatangkan tulah-tulah ke atasnya. Dan di sini Simon tidak sedih karena dosanya, namun karena konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi akibat dosa. Dan sekarang Anda masih dapat menemukan orang-orang yang ketika tersingkap dosanya, lalu tertangkap, mereka menyesal dan menangis. Tetapi sebetulnya bukan berduka atas dosanya. Jika mereka bisa mengulangi dosanya dan bisa menutupi serta menyembunyikannya dengan baik, mereka akan melakukannya lagi karena mereka hanya sedih atas akibat-akibat dosa. Ini bukan pertobatan, melainkan penyesalan yang menuntun kepada duka cita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi Simon adalah seorang tokoh yang jahat, dan sayangnya kita juga menemukan hal lain yang menemukan jalan masuk ke jemaat Allah. Lalang. Kristus berkata dalam Matius pasal 13 bahwa benih yang baik ditabur, tetapi datanglah
Musuh dan menabur benih lalang di antara gandum lalu pergi. Ini satu atau mungkin contoh pertama dari lalang di tengah ladang yang bersih sampai pada waktu itu. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Silakan. Ayat 12 mengatakan bahwa orang Samaria percaya kepada Filipus dan percaya akan firman. Namun mereka tidak menerima Roh Kudus sampai para rasul mendengarnya dan mengutus Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas mereka lalu mereka menerima Roh Kudus. Mengapa Roh Kudus tidak turun atas mereka ketika mereka percaya? Apakah ini masih terjadi sekarang Roh Kudus diterima ketika orang tertentu menumpangkan tangan atas mereka? Sebuah pertanyaan yang penting, Saudara Yosef. Benar. Ada dua pandangan tentang itu. Pandangan pertama mengenai Petrus. Menurut Matius 16, oleh Kristus ia diberikan kunci kerajaan. Jadi ia harus membuka kerajaan itu bagi orang-orang Samaria. Seperti yang ia lakukan sebelumnya di dalam kisah 2 bagi orang Yahudi. Dan seperti akan ia lakukan nanti dalam kisah para rasul 10 bagi orang-orang non-Yahudi, di sini ia membukanya bagi orang Samaria. Juga ada sebuah problem lain, yaitu pemisahan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Jika saja orang Samaria telah menerima Roh Kudus secara langsung, jemaat Samaria mungkin terus terpisah dari jemaat Yerusalem dan tidak ada satu tubuh, melainkan dua atau dua jemaat. Satu jemaat dipimpin oleh Petrus di Yerusalem dan satu jemaat dipimpin oleh orang atau oleh Filipus di Samaria. Allah menginginkan tubuh menjadi satu dan itu sebabnya Rasul Petrus dan Yohanes datang dan menumpangkan tangan mereka ke atas orang Samaria secara bersama-sama. Dan orang Samaria menerima ini serta menundukkan kepala mereka dalam penundukan diri. Karena Kristus berkata dalam Yohanes 4 ayat 22, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Itu sebabnya Allah tidak menghendaki adanya dua jemaat, melainkan satu. Dan itulah sebabnya ia tidak memberi mereka Roh Kudus secara langsung. Hanya setelah Petrus dan Yohanes tiba serta menumpangkan tangan ke atas mereka. Setelah itu misalnya dalam kisah para rasul 10. Mereka menerima Roh Kudus tanpa Petrus menumpangkan tangan ke atas mereka. Jadi penumpangan tangan pada masa kini bukanlah suatu keharusan. Hanya dengan iman kita menerima karunia Roh Kudus. Tentu kita masih membicarakan kitab kisah para rasul tentang fase transisi, Sungguh. yaitu pendirian jemaat, dan ini adalah tahap yang Itu spesial. benar. Apa yang terjadi sekarang adalah bahwa Roh Kudus tinggal secara langsung di dalam Benar. orang Kristen, segera setelah iman. Benar. Baik. Benar. Saudara Yosef, di ayat selanjutnya kita akan melihat bahwa Simon meminta agar ia memiliki kuasa ini. Sehingga ketika ia menumpangkan tangannya ke atas seseorang, orang itu akan menerima kuasa Roh Kudus. Kita tahu sebelum itu bahwa ia memiliki iman yang palsu walaupun ia percaya dan sudah dibaptis. Bagaimana kita dapat mengenali dalam komunitas Kristen mana yang iman palsu dan mana yang sejati? Dan mana yang melakukan pelayanan palsu dan yang sejati? Simon adalah seorang tokoh yang sangat jahat. Dikatakan bahwa ia adalah seorang pemimpin komunitas Gnostik yang menyebabkan sejumlah besar masalah bagi Kristenan. Dan ada sebuah ajaran sesat yang bernama Simoni dengan memakai nama Simon yang mencari karunia-karunia Allah dan juga masuk ke rumah Tuhan demi uang. Maksud saya rumah Tuhan seperti yang Kristus katakan dalam Yohanes pasal 2, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kita belajar di sejarah gereja tentang kebenaran yang menyedihkan dan memalukan, yaitu kesenangan diri. Mereka biasa menjual pengampunan dosa demi uang, jadi jika Anda membayar, Anda menerima pengampunan dosa. Siapa pencetus ajaran sesat ini? Si orang yang sangat jahat, yaitu Simon. Simon memiliki iman yang palsu, dan sekarang ini demikian juga ribuan orang lainnya. Jika kita dapat berkata bahwa lalang dimulai dengan Simon, tetapi itu tidak berakhir dengan dia karena ladang penuh dengan lalang. Kita tidak dapat berkata secara pasti apakah ini palsu atau sejati. Tetapi kita harus berhati-hati. Tuhan tahu siapa yang merupakan miliknya. Orang yang setia harus menghindari dosa. Ada juga suatu pelayanan yang palsu, suatu pelayanan yang mencari kemuliaan bagi diri sendiri dan berurusan dengan hal-hal materi seperti Simon. Orang yang tamak akan keuntungan juga seorang yang palsu. Hamba yang palsu. Dan saya pikir banyak orang Kristen yang seperti ini. Namun pada akhir zaman akan ada suatu pembedaan antara
orang yang menyembah Tuhan dan orang yang tidak, dan antara orang benar dan jahat. Sekarang kita harus setia dan tidak tertipu oleh orang yang pandai bicara dan berpenampilan luar yang kelihatan baik. Kita harus lebih berhati-hati untuk mengenali siapa yang mencari kemuliaan diri sendiri dan siapa yang memiliki iman yang palsu. Mari kita mengulas kembali episode hari ini dengan para tamu kita. Kita memulai pasal ini dengan membicarakan tentang penganiayaan dan mereka yang tercerai-berai sebagai hasil dari tekanan. Secara umum, mengapa orang Kristen dianiaya? Dan khususnya orang-orang percaya dalam pasal 8. Alkitab mengajarkan orang yang menerima Kristus bisa mengalami penganiayaan. Setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Secara teknis, siapa yang ingin hidup benar dalam dunia yang jahat kemungkinan besar akan mengalami penganiayaan. Betapa hebatnya Allah, ia menggunakan tekanan dan penganiayaan untuk membuat sesuatu yang baik. Orang yang terpapar dengan penganiayaan pergi berkeliling memberitakan firman. Karena penganiayaan itu, firman menjangkau orang-orang yang belum pernah mendengarnya sebelumnya. Baik. Mohon beri komentar tentang karakter Saulus seperti kita melihatnya pertama kali di sini. Apakah karakter ini berulang dalam sejarah? Kita melihat dari karakter Saulus di sini bahwa ia adalah seorang teroris. Tentu saja karakter ini bisa berulang dan ada begitu banyak dari contohnya. Di sekitar kita ada begitu banyak teroris dan Tuhan mengubah mereka menjadi hamba-hamba Allah. Terorisme religius. Itu benar. Jika orang Samaria telah menerima firman Tuhan, mengapa mereka tidak menerima Roh Kudus secara langsung? Roh Kudus tidak diberikan kepada mereka secara langsung. Apakah hal itu bergantung pada para rasul untuk menumpangkan tangan ke atas mereka? Kita mempelajari bahwa Petrus diberikan kunci-kunci kerajaan dalam Matius 16. Maka Petrus harus datang dan membukanya bagi mereka seperti yang telah ia lakukan dalam Kisah Para Rasul 2. Dan mereka akan menerima Roh Kudus ketika ia menumpangkan tangan. Tuhan tidak ingin Filipus melakukan hal ini karena Filipus dapat menjadi pemimpin sebuah jemaat dan Petrus pemimpin jemaat lainnya. Akhirnya adalah perpecahan satu jemaat, sementara Allah menghendaki jemaat menjadi satu tubuh dan dalam satu kesatuan. Ini tidaklah seperti itu pada zaman sekarang karena gereja sekarang dibentuk. Dan dalam Kisah Para Rasul 10 di kemudian hari, mereka menerima Roh Kudus tanpa tumpang tangan Petrus ke atas mereka. Benar. Oke. Bagaimana menurut Anda? Mereka sudah melakukan hal Tuhan yang hebat. memberkati Anda semua. Syukur kepada Sampai Tuhan. jumpa kembali semuanya di episode selanjutnya. أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني أنا ههتف ليك علشان أنت بتحميني أنا هفرح بيك علشان أنت بتكفيني أنا ههتف ليك علشان أنت بتحميني مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني أو مستني كلام هيطمني ويسعدني أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني أو مستني كلام هيطمني ويسعدني أو مسنود على ناس تتغير وتجرحني وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني أنا هفرح بيك علشان انت بتكفيني أنا ههتف ليك علشان انت بتحميني Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.